Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali. Kita akan mulai ibadah kita pada kesempatan ini. Saya ajak kita berdiri bersama-sama, mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada pagi hari ini. Amin. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu, kebaikanmu, dan kemurahanmu yang senantiasa boleh nyata dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan kalau hari ini kami ada di tempat ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Dan kini saatnya kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon Tuhan yang akan mengurapi kami, urapi setiap hamba-hambamu, sarana prasarana yang kami gunakan, bahkan setiap jemaat. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita beribadah kembali. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Sekalipun situasi dan keadaan kita tidak baik, tapi Tuhan tetap baik di dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan terlalu luar biasa dan terlalu baik di dalam hidup kita. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Sama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita angkat pujian ini kembali. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa
kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Sama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Sampai ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sama kita hidup, mari kita menyembah Dia. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia adalah kebenaran yang menyelamatkan hidup kita. Bahkan Dia memberikan hidup dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Yesus, Kau kebenaran, dan Engkaulah yang menyelamatkan hidup kami. Haleluya. Kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepada
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam ibadah ini, walaupun masih secara online. Saya bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu kembali. Saya ajak kita semua untuk membaca firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Matius pasal 20, Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Sekali lagi Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 berbunyi seperti ini. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedina sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab, seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedina sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang-orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberi kesempatan pada kami untuk mendengarkan kembali sebagian dari firman-Mu, walaupun secara online. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang mengurapi kami semua, baik kami yang berbicara maupun kami yang mendengar. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan boleh benar-benar berasal dari Engkau dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti Tuhan, dengan jelas Tuhan, sehingga menjadi berkat, menjadi kekuatan, bahkan menegur kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita akan bicara mengenai berkarya di dalam Kristus.
Artinya hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita melayani Tuhan dan melayani sesama. Di tengah-tengah situasi yang masih di tengah-tengah situasi COVID seperti ini, beberapa waktu ini saya juga bertanya-tanya, apa sih yang bisa dilakukan di tengah-tengah situasi COVID seperti ini? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita tadi lihat perikop yang kita baca tadi, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita mengenai perikop tadi? Mungkin kita akan berpikir, wah, kalau gitu itu artinya orang yang kerjanya, orang yang melayani Tuhan yang cuma sebentar sama yang kemudian upahnya ternyata sama. Atau kita berpikir bahwa orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Atau kita juga punya pikiran, oh berarti Tuhan itu punya hak penuh, punya hak prerogatif untuk menentukan upah untuk pelayan-pelayannya. Mana yang jadi pikiran kita? Pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin melihatnya dari sisi yang lain dari perikop ini. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah anugerah. Lihat perikop yang tadi kita baca. Biasanya kalau orang nggak punya kerja, dia akan cari kerja supaya dapat kerjaan, dan dia akan cari pada orang yang punya kerja. Tapi perikop tadi menyatakan yang keluar mencari itu adalah pemilik tanahnya, tuan tanahnya. Dia yang pergi mencari pekerja-pekerjanya, bukan pekerja-pekerjanya yang cari tuan tanahnya. Ini cukup aneh. Karena sekali lagi biasanya kalau apalagi situasi COVID ini orang perlu kerja, yang cari itu adalah orang yang cari kerjanya itu akan cari, saya minta kerja dong, saya minta kerja dong. Biasanya gitu. Tapi ini enggak. Tuan tanahnya lah yang pergi mencari orang-orang yang bekerja. Dan yang lebih menarik lagi, itu dilakukan bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Bahkan yang pertama itu dikatakan pagi-pagi benar. Setelah itu jam 9, jam 12, jam 3, bahkan sampai jam 5 sore. Tuan tanah itu masih nyari orang. Sementara orang-orang yang cari kerja itu nggak ngapa-ngapain, hanya duduk di pasar menunggu. Apa artinya Bapak Ibu Saudara sekalian? Sesungguhnya hidup kita ini benar-benar anugerah Tuhan. Anugerah dari Dia. Kita nggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menjaga hidup kita ini. Kita ini persis kayak pekerja-pekerja itu, hanya duduk, diam, nunggu. Menunggu kasih karunia Tuhan. Menerima saja kasih karunia Tuhan. Kita cuma bisa nunggu. Apa artinya? 3 hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dalam kaitan dengan hidup ini adalah anugerah. Keberadaan kita sampai saat ini itu adalah anugerah. Keberadaan kita saat ini, sampai saat ini, itu adalah anugerah. Setiap keberadaan kita ini sungguh-sungguh merupakan hadiah kasih karunia dari Tuhan. Karena sungguh kita tidak akan pernah tahu sampai berapa lama kita ini bisa hidup. Ada banyak orang yang tiba-tiba aja meninggal, mati, dipanggil Tuhan mendadak. Mungkin kecelakaan, mungkin sakit jantung, atau apapun juga. Apalagi di tengah-tengah COVID ini. Kita lihat berita-berita di koran, di media massa, ada begitu banyak orang yang dekat sama kita atau yang kita kenal tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Di kantor saya selama minggu lalu, ada beberapa orang yang dipanggil Tuhan. Ada yang umurnya baru 34, ada yang umurnya sudah 60-an, ada juga yang umurnya 70-an. Semua mendadak dipanggil Tuhan, kita kaget, loh kok mendadak sekali, terutama yang masih muda. Kalau kita baca juga gara-gara COVID ini, ada satu keluarga kakak adik yang katanya punya bisnis restoran, ya dua-duanya tiba-tiba dalam waktu 1 hari bedanya mendadak dipanggil Tuhan. Ada juga satu keluarga di Surabaya namanya yang masih selamat namanya Dea, yang 3 anggota keluarganya dipanggil Tuhan gara-gara COVID ini dalam waktu 1 minggu. Sungguh kita nggak akan pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ada orang juga yang hidupnya menderita sakit lama berlarut-larut, kena stroke, kena kanker, kena apa aja, dan hidupnya menderita. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sementara kita bisa tidur, bisa bangun tidur pagi-pagi, bisa bernafas, menghirup udara segar. Bukankah itu anugerah dari Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, keberadaan kita saat ini benar-benar anugerah. Yang pertama. Yang kedua, apa yang kita miliki, apa yang kita punyai saat ini pun, itu juga anugerah. Kita seringkali mungkin mengeluh, waduh, uangku kurang. Aduh, aku sudah bekerja keras kok gaji nggak naik-naik, nggak dapat promosi.
Atau bisnisku kok tidak berhasil-berhasil. Kita banyak mengeluh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah kita bahwa di luar sana juga begitu banyak orang yang sudah bertahun-tahun cari kerjaan tapi nggak dapet. Akhirnya mereka banting setir ngerjain apa aja. Ada yang jadi supir Grab, ada yang jadi kemudian pengantar makan atau apa aja. Termasuk ada satu kisah pilot di Malaysia yang sebelum COVID ini gajinya itu 60 juta per bulan. Tapi gara-gara COVID ini penerbangan semua shutdown. Sekarang dia harus balik badan hanya jadi pengantar makanan dan gajinya cuma 6 juta sebulan kira-kira. 10%-nya toh. Tapi toh itu dilakoni sama dia karena demi menyambung hidup. Ada banyak yang punya masalah. Mungkin bisnisnya yang seperti yang tadi saya bilang gagal melulu. Atau mereka yang mau berkeluarga, mau cari jodoh, gak dapat. Ada juga yang sudah dapat jodoh, tapi kemudian cerai KDRT. Ada yang ingin punya anak, tapi gak punya anak. Tapi kemudian ada juga yang punya anak, anaknya kena narkoba, pergaulan bebas. Oh, begitu banyak masalah. Sementara kita, walaupun gak bagus-bagus amat, tetap lebih bagus dari mereka, kan? Anak kita oke, kita masih punya uang, kita masih punya banyak hal yang kita perlu syukuri dalam hidup ini. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita punya itu anugerah. Dan yang ketiga, yang lebih utama, keselamatan kita itu juga anugerah. Apalagi yang ini, nggak ada satupun tindakan kita, nggak ada satupun apa yang bisa kita lakukan yang membuat kita layak untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Paulus bilang dalam kitab Efesus bahwa keselamatan kita ini adalah anugerah. Kita diselamatkan karena iman. Tidak ada satupun yang kita lakukan membuat kita layak. Ya, karena itu kita tidak boleh berbangga, merasa sombong bahwa kita ini layak diselamatkan. Nggak ada. Keselamatan kita ini benar-benar anugerah. Dan kapan Tuhan menyelamatkannya? Juga nggak ada yang tahu. Ada yang diselamatkan ketika mungkin masih muda, sama seperti kayak saya dan istri saya, kita menerima Tuhan Yesus ketika kita masih remaja. Tapi mungkin juga ada orang-orang baru menerima Tuhan Yesus pada saat-saat terakhir hidupnya. Mau meninggal, dia baru terima Tuhan Yesus. Bisa jadi. Di waktu dulu, bertahun-tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah bersaksi pada 2 orang. Di waktu yang tidak terlalu banyak berbeda. Dua-duanya dari keluarga yang non-Kristen. Ketika saya bersaksi mengenai Tuhan Yesus pada mereka, sampai saya sudah berpisah sama mereka, dua-duanya nggak terima Tuhan Yesus. Tapi bertahun-tahun kemudian, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang satu, saya mendengar kabar bahwa dia terima Tuhan Yesus. Yang satunya sampai sekarang juga tidak terima Tuhan Yesus. So pertanyaannya, kenapa yang ini terima Tuhan Yesus, kenapa ini tidak? Tidak ada yang tahu. Itulah anugerah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sekali lagi, keselamatan kita itu anugerah. Jadi sekali lagi, poin pertama ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita itu anugerah. Tidak ada yang kita lakukan apa-apa untuk bisa membuat kita ini layak untuk menerima hidup kita. Hidup kita itu anugerah. Termasuk keberadaan kita anugerah, termasuk apa yang kita punya anugerah, dan keselamatan pun itu anugerah dari Tuhan. Ingat lagu itu. Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari, semakin bertambah, besar anugerahmu. Itu anugerah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, melayani, berkarya bagi Tuhan, itu juga anugerah. Kalau kita diperkenankan Tuhan untuk melayani, itu juga anugerah. Perhatikan tadi, yang perikop yang tadi kita baca tadi. Lihat, repeat kembali ya. Si tuan tanah ini ketika keluar, mencari pekerja, dia itu bisa milih orang. Sesuai dengan kualifikasinya, sesuai yang dia suka. Aku cuma mau pilih yang ini. Dia bisa pilih gitu. Dia dia yang punya duit, dia yang punya kerjaan, jadi dia bisa milih. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh tuan tanah ini. Dia pilih orang yang jam pagi-pagi benar, dia pilih orang yang jam 9, jam 12, jam 3, bahkan sampai jam 5. Bahkan dikatakan yang jam 5 itu bilang, ngapain kamu nganggur aja di sini? Dia bilang, kami nggak ada yang upah kamu. Artinya apa? Kami ini nggak layak kerja. Tapi toh tuan tanah ini ambil mereka untuk kerja walaupun cuma 1 jam dan dikasih upah sama tuan tanah ini. Apa artinya Bapak Ibu Saudara sekalian? Melayani itu juga anugerah dari Tuhan.
Kalau kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk melayani, itu bukan karena kita mampu. Tapi karena Dia yang ngasih kesempatan itu. Kita ini nggak layak sekali. Kita ini bukannya nggak layak, kita ini tidak ada sesuatu yang buat kita tuh bisa berbangga bahwa aku tuh bisa melayani Tuhan. Kita itu cuma terima panggilannya saja dan kita merespon. Jadi sekali lagi, melayani itu anugerah. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 jangan yang saya sampaikan ketika kita melayani. Yang pertama, jangan kita ini merasa terlalu layak untuk melayani Tuhan, atau kita jangan merasa terlalu tidak layak melayani Tuhan. Ya, jangan merasa layak, tapi juga jangan merasa tidak layak. Jangan pernah merasa bahwa kemampuan kita, kebisaan kita, itu membuat kita tuh layak untuk melayani Tuhan. Tapi sebaliknya, jangan juga merasa ketidakbisaan kita itu membuat kita tidak layak melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu persis talenta kita. Tuhan tahu kemampuan kita dan Tuhan tahu apa yang Dia bisa lakukan melalui kita. Kita mungkin nggak bisa khotbah, nggak bisa bawain renang, tapi Tuhan bisa pakai untuk mendoakan orang. Sebaliknya, kita mungkin nggak pandai berdoa, tapi Tuhan mungkin bisa menolong, membuat kita untuk nelpon orang, untuk memperhatikan orang. Tuhan bisa pakai apa saja dalam hidup kita untuk bisa melayani Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat aja. Ada banyak hamba-hamba Tuhan besar yang merasa kemudian dirinya begitu luar biasanya, dan kemudian kita dengar bahwa mereka jatuh dalam dosa, dalam uang, dalam wanita, atau yang lain. Tapi ada juga hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya begitu sederhana, tapi Tuhan pakai luar biasa. Saya masih ingat waktu SMA, ada satu gereja di Surabaya namanya GPPS, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Gembalanya itu namanya Pak Ishak Lewi Santosa. Umurnya sekarang sudah berpulang, umurnya masih tua, sudah usia lanjut pada waktu itu. Kalau khotbah itu begitu sederhana dan kadang buat anak-anak buat terlalu sederhana, tetapi begitu luar biasanya dia dipakai Tuhan. Kenapa? Karena dia doa sungguh-sungguh tiap hari itu, dia doa bisa berjam-jam dan Tuhan pakai dia luar biasa. Saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja dan cara apa saja untuk melayani Dia. Charles Haddon Spurgeon adalah salah satu pengkhotbah Inggris yang sangat terkenal. Tapi saudara tahu bagaimana dia bertobat. Dia bertobat bukan di dalam KKR yang luar biasa oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Bukan. Dia bukan bertobat di sebuah gereja besar yang ada hamba Tuhan yang berapi-api khotbahnya, enggak. Dia bertobat ketika pada suatu hari di tengah hujan salju, dia terpaksa masuk sebuah gereja sederhana. Dan di sana berkhotbah satu hamba Tuhan yang sederhana. Yang khotbahnya secara standar, tidak memenuhi standar. Tapi di sana dia disentuh oleh Tuhan. Dan dia bertobat. Oleh khotbah hamba Tuhan yang sederhana ini. Jadi sekali lagi, jangan pernah merasa layak. Jangan pernah merasa tidak layak juga untuk melayani Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Tuhan yang pakai. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan gampang mengeluh ketika kita melayani Tuhan. Jangan kayak hamba-hamba pekerja tadi yang mengeluh, kok upahku cuma segini? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa sih kita ini sehingga kita mengharapkan upah dari Tuhan dalam melayani? Kita boleh melayani Tuhan aja, itu udah kamsia, udah terima kasih. Karena Tuhan kasih kesempatan sama kita. Karena itu jangan suka ngeluh sama Tuhan. Aku nggak punya waktu, aku capek, aku nggak didukung oleh teman-temanku, aku nggak lihat hasil. Atau kita lihat teman kita yang lebih berhasil dalam pelayan, wah kok dia berhasil, aku enggak ya. Jangan kayak gitu, jangan mengeluh sama Tuhan. Apa yang menjadi tugas kita, apa yang Tuhan inginkan kita layani, lakukan saja, setia saja. Jangan komplain, jangan ngeluh, Bapak Ibu Saudara sekalian, lakukan saja. Jangan juga kemudian juga nagih-nagih upah sama Tuhan kayak para pekerja itu. Tuhan, aku dapat apa nih? Aku udah kayak gini, sudah ngelayani, kok aku jadi kayak gini? Kok doaku nggak dijawab? Kok aku masih gini-gini aja? Jangan komplain sama Tuhan. Layani, setia aja sama Tuhan. Dan yang ketiga, yang lebih penting lagi, jangan pernah tawar-tawaran sama Tuhan, jangan apalagi ngancam sama Tuhan. Maksudnya apa? Tawar-tawaran sama Tuhan. Tuhan, aku akan melayani Engkau kalau doaku jawab. Kalau aku lulus. Kalau, pakai kalau, itu tawar-tawaran sama Tuhan. Atau sebaliknya, ngancam Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani Engkau ya. Awas ya kalau aku nggak dapat ini.
Awas ya kalau doaku nggak dijawab. Awas ya. Nah, itu ngancam Tuhan. Itu tawar-tawaran sama Tuhan. Jangan kayak gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, kalau kita bisa melayani Tuhan, itu sudah anugerah yang luar biasa. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita perlu menjalani pelayanan kita itu dengan sukacita, dengan penuh kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingat satu lagu yang saya suka sekali pada waktu saya kuliah. Kesukaan melayani, refrennya kira-kira berbunyi begini. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Lagu itu betul luar biasa, sukacita dalam melayani. Ingat sekali lagi saudara, yang kedua, melayani itu anugerah. Karena itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah merasa layak atau tidak layak melayani Tuhan. Jangan pernah suka komplain dalam melayani Tuhan, dan jangan suka tawar-tawaran atau ancam-ancaman sama Tuhan ketika melayani. Bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, karena hidup itu adalah anugerah. Karena melayani itu adalah anugerah, maka hidup itu adalah melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, kalau hidup kita anugerah, kalau kemudian kita bisa melayani itu anugerah, apalagi sih yang kita bisa lakukan dalam hidup ini? Bukannya yang kita harus lakukan adalah kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan, thank you buat hidup ini. Terima kasih buat hidup ini. Tuhan, terima kasih kalau Kau kasih kesempatan kami untuk melayani. Karena itu Tuhan, hidupku ini adalah hidup yang melayani. Banyak saudara-saudara, kalau saya kembali ke tadi pertanyaan saya yang di awal tadi, apa sih yang kita bisa lakukan di tengah-tengah COVID ini? Begitu banyak yang kita bisa lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengah COVID ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada begitu banyak orang-orang yang sedang membutuhkan perhatian kita. Ada begitu banyak orang yang sedang menderita dan mereka membutuhkan uluran tangan kita. Apakah kita sudah mengulurkan tangan atas mereka? Ketika kita melayani mereka, sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan. Kita sedang berkarya untuk Tuhan. Berkarya di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang kita bisa lakukan buat mereka. Secara tubuh, mereka membutuhkan pertolongan secara jasmani. Di tengah COVID ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan atau turun penghasilannya. Mereka bingung bagaimana harus menjalani hidup. Orang-orang demikian memerlukan bantuan dan uluran tangan kita. Mungkin itu ada di sekitar kita. Apakah kita sudah menolong membantu mereka? Beberapa waktu yang lalu, saya sedang keluar dari satu supermarket dan tiba-tiba ada satu encim-encim mau jualan kerupuk. Biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tinggal pergi aja, saya bilang enggak. Tapi hari itu tiba-tiba Tuhan seperti bilang, kok gak kamu beli? Ya udah, akhirnya saya beli. Berapa, Cim? 50.000. Kalau biasanya dengar kata 50.000, omongan saya pertama pasti akan bilang, mahal banget kerupuk kok 50.000. Tapi hari itu Bapak Ibu Saudara gak tahu kenapa. Ya sudah, saya ambil uang, saya kasih dia 50.000 dan saya beli itu kerupuk. Banyak orang-orang seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Di masa-masa awal COVID, saya bilang sama anak-anak, kalau pesen makanan dan diantar oleh Gojek atau yang lain, tolong kasih mereka uang tambah. Dan sambil bilang, Tuhan memberkati. Jaga hati, jaga kesehatan ya Pak, baik-baik ya Pak. Kenapa? Karena kita perlu memberkati mereka. Saya bersama beberapa teman juga mengumpulkan uang dan kemudian kita kirim masker, kita kirim face shield ke beberapa daerah yang terlupakan, daerah-daerah yang remote, yang jauh-jauh itu. Mereka membutuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu, mari, kalau sekitar kita membutuhkan pelayanan tubuh, pelayanan jasmani ini, mereka sedang menunggu uluran tangan kita. Yang kedua adalah secara mental, secara emosional, secara pikiran, banyak orang yang sedang membutuhkannya. Pelayanan jiwa. Ketika di tengah situasi COVID ini, apalagi terakhir-terakhir ini, grafiknya meningkat lagi. Ada begitu banyak orang hidup di dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan. Apalagi kalau ada orang sekitarnya atau yang dekat sama dia kena COVID atau kena masalah. Mereka begitu ketakutan. Apa yang kita bisa lakukan untuk mereka? Kita bisa memperhatikan mereka, memberi perhatian, mendoakan mereka, bahkan memberikan kata-kata yang menguatkan. Selama
Beberapa waktu COVID ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya beberapa kali mendoakan orang hanya per telepon. Ada satu orang yang sedang galau dan gelisah hidupnya, dan saya telepon dia dan saya doakan. Ada juga satu keluarga yang hampir seluruh anggota keluarganya kena sakit, dan dia begitu cemas, begitu takut. Malam itu saya telepon dia dan saya doakan dia, saya beri kekuatan sama dia, dan bahkan saya juga kirimkan lagu rohani kepada dia untuk menjadi penguatnya. Sampai dia kemudian WA sama saya, perhatian dan doa Bapak sungguh-sungguh membantu saya. Ada satu juga keluarga kami yang ada di luar negeri. Dia harus menjalani operasi dan dia takut pada waktu itu, dan kita doakan dia. Kita doain, kita berdoa supaya Tuhan jaga lindungi dia dalam operasi. Bahkan ketika akhirnya dia boleh pulang dari rumah sakit, dia kasih kabar ke kita dan kita doakan kembali. Ada begitu banyak orang seperti ini yang membutuhkan perhatian, doa maupun juga kata-kata menguatkan dari kita. Saya juga masih ingat suatu hari saya telepon satu teman saya. Ternyata dia sedang butuh perhatian, dan ketika saya telepon dan saya hiburkan dia merasa begitu dikuatkan. Sekali lagi, begitu banyak orang yang sedang membutuhkan perhatian kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang ketiga, ada orang-orang yang lebih penting lagi secara rohani, spiritual, mereka membutuhkan Yesus. Mungkin waktu-waktu inilah waktu yang Tuhan berikan pada kita untuk memberikan Injil pada mereka. Soal mereka terima Tuhan Yesus atau tidak, sekali lagi bukan urusan kita. Tapi ketika kita sampaikan kabar baik itu, Injil itu, Tuhan Yesus kepada mereka, mereka punya kesempatan untuk mendengar keselamatan itu. Itu mungkin waktu yang baik saat ini, saudara sekalian. Ada orang yang bekerja sama saya, yang pada waktu itu ketika dia rapid test, dia kena, ternyata reaktif hasilnya. Dan dia begitu ketakutan karena kalau reaktif dia harus melakukan tes swab. Dan pada saat itu dia begitu ketakutan, dia bilang, Pak, tolong doakan saya. Padahal dia bukan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dia tahu kalau saya mendoakan dia, saya akan mendoakan di dalam nama Yesus. Dan saya doakan dia, saya bilang sama dia, saya akan doa sesuai dengan apa yang saya percaya. Kamu percaya sama Tuhan? Yang percaya, dan saya doa untuk dia dan dia ditenangkan. Bahkan sebelum dia menjalani swab test, saya doakan sekali lagi. Dan ketika kemudian akhirnya dia swab testnya negatif, saya doakan lagi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada banyak waktu buat kita untuk memberi bantuan, memberi perhatian pada orang-orang seperti ini. Jadi sekali lagi yang Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang ketiga adalah hidup ini melayani. Apakah kita bisa melayani secara tubuh, melayani jasmani mereka, secara jiwa, emosi mereka, maupun secara roh spiritual mereka dengan mengabarkan Injil? Itu adalah waktu yang Tuhan berikan buat kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, untuk mensummarize, untuk menyimpulkan, ada 3 hal yang kita perlu tahu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita itu anugerah. Ya, hidup kita anugerah. Karena itu apa? Segala keberadaan kita itu adalah anugerah. Ya, apa yang kita punya itu anugerah, dan keselamatan kita itu juga anugerah. Yang kedua, melayani itu anugerah. Karena itu, kalau kita melayani, jangan pernah merasa layak atau tidak layak untuk melayani. Ya, jangan suka komplain sama Tuhan ketika melayani, dan jangan suka tawar-tawaran atau ngancam-ngancam Tuhan ketika melayani. Dan yang ketiga, hidup kita ini adalah hidup untuk melayani. Ada banyak orang sekitar kita membutuhkan kita, secara tubuh, secara jiwa, secara roh. Masalahnya sekarang, maukah kita melakukannya? Ada waktu-waktu dalam hidup ini yang kita nggak tahu sampai kapan. Waktu kita mungkin juga tidak lama, tidak panjang, karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Tetapi dengan waktu yang Tuhan berikan, khususnya di tengah-tengah situasi ini, mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Saya ingat ada satu hamba Tuhan di Jogja, menjadi teman baik saya. Dia menderita sakit yang kena stroke, kemudian juga kena cuci darah, kena ginjalnya bermasalah. Tapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semangatnya melayani begitu luar biasa. Saya datang ke sana menjenguk dia, dan masih begitu berapi-api untuk melayani Tuhan. Bahkan di tengah sakitnya, kalau ada orang minta telepon dia, minta tolong didoakan, istrinya sampai bilang dia bersegera ganti baju dan segera pergi ke rumah orang itu dan mendoakan. Bahkan ketika
papa mertua saya meninggal di Solo beberapa waktu yang lalu. Dia datang khusus dari Jogja ke Solo, padahal baru aja cuci darah. Dia ngotot mau datang. Kenapa? Karena semangatnya dia untuk melayani Tuhan. Orang ini beberapa bulan lalu dipanggil Tuhan. Tapi saya sungguh-sungguh merasa diberkati oleh pelayanannya dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, maukah kita melayani dia? Maukah kita memberikan waktu bagi kita, bagi Tuhan untuk melayani dia? Saya ingat sebuah lagu yang menjadi penutup renungan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu semua sudah tahu kan? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah hidup kita mau jadi berkat buat sesama kita? Apakah hidup kita ini yang sudah Tuhan kasih menjadi kesempatan buat kita melayani orang lain? Pagi ini saya ingin berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian sebagai penutup renungan ini. Mungkin ada Bapak, Ibu, Saudara sekalian selama ini belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Atau yang sudah pernah terima Tuhan Yesus, tapi kemudian lari dari Tuhan. Dan pada hari ini mau kembali pada Tuhan. Mari taruh tangan di dada dan berdoa bersama saya. Tuhan, kami tahu bahwa kami sudah melenceng jauh dari Engkau. Kami banyak melakukan kesalahan dan dosa dalam hidup kami. Tapi pagi ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau mengakui dosa kami. Dan kami mau menerima Engkau Tuhan. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari masuk dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya juga ingin berdoa buat saudara-saudara sekalian setelah mendengarkan renungan ini. Kemudian tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu dan ingin melayani Tuhan. Bahwa menyadari bahwa hidupnya adalah sebuah anugerah. Bahwa melayani Allah itu adalah anugerah. Dan hidup ini adalah untuk melayani dia. Dan saat inilah kesempatan yang Tuhan kasih untuk melayani dia. Untuk orang-orang sedemikian saya ingin berdoa bersama. Tuhan, ini kami. Pakai kami untuk melayani Engkau. Biarlah kami sadar bahwa hidup ini adalah anugerah. Bahwa melayani Engkau itu adalah anugerah. Bahwa hidup kami itu adalah hidup untuk melayani. Dan saat ini Tuhan adalah kesempatan yang Engkau beri pada kami untuk melayani Engkau dan melayani sesama. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk renungan yang sudah diberikan Tuhan. Kami berdoa supaya setiap firman yang sudah disampaikan sungguh berasal dari Engkau dan sekali lagi menguatkan, meneguhkan dan menegur kami bahkan Tuhan. Jaga lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati. Atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Isa Al-Masih Taman Harapan Baru, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gunawan Santoso yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu mengurapi dan memberkati baik dalam setiap pelayanan, dalam pekerjaan maupun dalam rumah tangga. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah pertolongan kami yang menjadi sumber kuat kami, yang akan senantiasa menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Bahkan Engkau telah memanggil kami supaya kami berkarya di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan pekerjaan-Mu dan apa yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Biar kiranya Engkau terus akan mengurapi kami supaya kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada dan kami dapat memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Kau yang akan terus memakai dalam setiap pelayanan, memberkati dalam rumah tangga maupun dalam pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Kau juga akan terus mengurapi mereka, memakai mereka di dalam setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap anak-anak-Mu jemaat Tuhan, dimanapun mereka pada saat ini, baik yang ada di tempat ini, di rumah, bahkan di mana saja. Kau yang akan lawat mereka, Kau yang akan menuntun setiap langkah-langkah mereka, sehingga mereka tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Kau tahu akan beban pergumulan yang mereka hadapi.
kuatkan dan teguhkan iman mereka sehingga mereka tidak akan pernah goyah, tetapi tetap teguh dalam pengharapan kepada Tuhan dan tetap bergantung kepadamu. Apabila pada saat ini ada anak-anakmu yang sedang undur dari hadapanmu atau sedang tawar hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan menjamah mereka, memulihkan mereka, berikan kepada mereka kerinduan yang lebih dalam, bahkan semangat yang menyala-nyala untuk mencari Tuhan. Apabila juga ada yang sedang mengalami pergumulan oleh karena sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus boleh menjamah dan memulihkan mereka sehingga mereka boleh pulih kembali. Anak-anakmu yang mengalami pergumulan dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, Kau juga akan lawat mereka karena Engkau adalah pertolongan bagi mereka, dan kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dan Kau melakukan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Karena itu Engkau yang akan terus meneguhkan iman mereka. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi pada saat ini. Urapi para pemimpin-pemimpin kami supaya mereka mampu melakukan pekerjaan mereka dan mereka dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Dan demikian juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh masyarakat bangsa kami supaya kami boleh bekerja bersama-sama membantu pemerintah dapat menghentikan perkembangan virus ini sehingga kehidupan bangsa ini boleh berjalan normal kembali. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan untuk segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, besertalah atas kami dan Engkau yang akan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus melimpah atas kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.